Luis Diaz hat-trick, Bayern menang besar. Menang telak, Inter nyaman di puncak. Penalti Haaland bawa City taklukan Liverpool. Mbappe catat 42 kontribusi gol di Madrid. Halo Soccermania, kembali lagi dengan Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Cina U17 dalam laga uji coba yang berlangsung di Indomil Arena. Garuda Muda menutup pertandingan dengan kekalahan telak 0-7 setelah terus berada di bawah tekanan sejak menit awal. Hasil ini menjadikan bahan evaluasi bagi Indonesia U17 dalam persiapan menghadapi agenda berikutnya. Le Havre menjamu Strasbourg pada lanjutan Ligue 1 di Stade Ocean. Tuan rumah menutup laga dengan kemenangan 2-1 meski sempat mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Dua gol Le Havre dicetak Stefan Zagadou menit ke-26, Issa Soumane menit ke-54. Strasbourg sempat menyamakan skor lewat Martial Godo pada menit ke-36. Berkat hasil ini, Strasbourg berada di posisi ke-7 klasemen dengan 30 poin, sedangkan Le Havre berada di posisi ke-13 dengan 23 poin. PSG menjamu Marseille pada Le Classique di Parc des Princes dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-0. PSG unggul cepat lewat Ousmane Dembélé pada menit ke-15 sebelum winger Prancis itu mengadakan skor jelang turun minum. Gol ketiga lahir dari bunuh diri dari Facundo Medina di babak kedua. Dua gol tambahan kemudian dicetak Kubica Kvaratskhelia dan Lee Kang-in. Berkat hasil ini, PSG kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 51 poin, sedangkan Marseille berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 39 poin. Ousmane Dembélé dalam mode Ballon d'Or dan menjadi motor serangan dengan catatan 2 gol dan 1 assist saat menghadapi Olympique Marseille. Pemain sayap Prancis itu kerap merepotkan lini belakang Marseille lewat pergerakan cepat dan penyelesaian efektif. Kemenangan ini menegaskan kualitas PSG saat menghadapi rival klasiknya. Dalam 10 pertandingan terakhir bersama tim ibu kota, Dembélé sudah mengoleksi 7 gol dan 3 assist. Performa konsisten tersebut membuatnya kian penting dalam skema permainan PSG sepanjang musim ini. Bayern Munchen menjamu Hoffenheim pada lanjutan Bundesliga di Allianz Arena. Di rutan menutup laga dengan kemenangan telak 5-1 di depan pendukungnya sendiri. 5 gol Bayern dicetak Harry Kane lewat 2 penalti menit ke-17 dan 44, serta hat-trick Luis Diaz pada menit ke-45, 65, dan 89. Sementara satu-satunya gol Hoffenheim lahir dari Andrés Kramaric pada menit ke-35. Kemenangan ini membuat Bayern tetap memimpin klasemen dengan 54 poin dari 21 laga, sedangkan Hoffenheim berada di posisi ketiga dengan 42 poin. Bayern Munchen meraih kemenangan telak berkat penampilan menonjol Luis Diaz. Pemain asal Kolombia itu mencetak 3 gol, menghasilkan 2 penalti, serta membuat satu pemain lawan mendapat kartu merah. Diaz terlibat langsung dalam seluruh 5 gol Bayern pada pertandingan tersebut. Kontribusi itu membuat Diaz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Musim ini, ia telah mengoleksi 18 gol dan 11 umpan gol dari 30 laga, menjadi catatan paling produktif sepanjang karir profesionalnya. Sassuolo versus Inter Milan tersaji di Mapei Stadium pada lanjutan Serie A. Inter tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 5-0 di kandang Noro Verdi. 5 gol Inter dicetak oleh Jan Bisek di menit ke-11, Marcus Thuram di menit ke-28, Lautaro Martinez di menit ke-50, Manuel Akanji di menit ke-54, dan Luis Henrique di menit ke-89. Sassuolo harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55 setelah Nemanja Matic menerima kartu merah. Kemenangan ini membuat Inter makin kukuh di puncak klasemen dengan 59 poin, sementara Sassuolo berada di posisi ke-11 dengan 29 poin. Federico Di Marco tampil menonjol saat Inter Milan mengalahkan Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Di Marco menyumbang 3 assist atau umpan berujung gol dalam kemenangan tersebut. Bek sayap Inter itu kini mencatatkan 2 gol dan 6 assist dari 3 pertandingan terakhirnya. Total, Di Marco sudah mengoleksi 11 assist di Serie A musim ini dan berada di posisi teratas daftar pemberi assist.
Juventus menjamu Lazio pada lanjutan Serie A di Allianz Stadium dan harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2. Lazio sempat unggul lebih dulu lewat gol Pedro di masa injury time babak pertama, lalu digandakan Gustav Isaksen pada menit ke-47. Juve bangkit melalui sundulan Weston McKennie menit ke-60 sebelum Pierre Kalulu menyelamatkan tuan rumah lewat gol pada menit ke-90+6. Berkat hasil ini, Juve berada di posisi keempat klasemen dengan 46 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-8 klasemen sementara Serie A dengan 33 poin. Brighton menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Premier League di Amex Stadium. Namun, tuan rumah harus mengakui keunggulan rival mereka setelah kalah tipis 0-1. Gol sematawayang Palace dicetak Ismail Assar pada menit ke-60 berawal dari umpan debutan Evan Guisen. Sar menuntaskan peluang dengan dingin melewati Bart Verbruggen. Berkat hasil ini, Crystal Palace berada di posisi ke-13 dengan 32 poin, sedangkan Brighton berada tepat di bawahnya dengan 31 poin. Liverpool versus Manchester City pada lanjutan Liga Inggris berlangsung di Anfield. Manchester City menutup laga dengan kemenangan 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu. Liverpool membuka skor lewat tendangan bebas Dominic Szoboszlai pada menit ke-74. Manchester City kemudian membalikkan keadaan melalui Bernardo Silva menit ke-84 dan penalti Erling Haaland pada masa injury time. Hasil ini membuat Manchester City tetap menempel Arsenal di papan atas dengan 50 poin di posisi kedua, sementara Liverpool tertahan di peringkat ke-6 dengan 39 poin. Penyerang Manchester City Erling Haaland menorehkan catatan baru di Liga Inggris setelah mencetak gol di Anfield, markas Liverpool. Gol tersebut membuat Haaland kini sudah membobol gawang seluruh lawan yang pernah ia hadapi lebih dari sekali di laga tandang Liga Inggris. Berdasarkan data Squawka, Haaland telah mencetak 6 gol tandang ke gawang West Ham, 5 ke Crystal Palace, serta masing-masing 3 ke gawang Tottenham, Arsenal, Fulham, Wolves, dan Chelsea. Ia juga mencetak gol ke gawang Manchester United, Brighton, hingga Liverpool, sehingga Anfield menjadi stadion terakhir yang melengkapi daftar tersebut. Manchester City meraih kemenangan penting atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield Minggu waktu setempat. Hasil ini membuat City mencatatkan leg double atas Liverpool untuk pertama kalinya dalam 89 tahun, yakni menang 2 kali dalam satu musim kompetisi Liga. Berdasarkan laporan resmi Premier League, kemenangan tersebut juga menjadi yang pertama bagi pelatih Pep Guardiola di Anfield saat stadion dihadiri penonton setelah 9 percobaan sebelumnya gagal. Tambahan 3 poin ini memulihkan jarak City menjadi 6 angka dari pemimpin klasemen Arsenal. Atletico Madrid versus Real Betis pada lanjutan La Liga berlangsung di Riyadh Air Metropolitano. Los Colchoneros harus mengakui keunggulan tamu dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol Betis dicetak Antony lewat tembakan dari luar kotak penalti. Atletico sempat menyamakan skor melalui Diego Llorente, namun dianulir karena offside. Hasil ini membuat Atletico tetap di posisi ketiga dengan 45 poin, sementara Betis naik ke peringkat 5 dengan 38 poin. Real Betis meraih kemenangan penting atas Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol. Winger asal Brasil Antony tampil menonjol dengan mencetak 1 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Berdasarkan laporan resmi La Liga, gol Antony membantu tim tamu mengamankan 3 poin di kandang lawan. Tambahan tersebut membuat Antony kini mengoleksi 10 gol dan 8 umpan gol. Dari 28 pertandingan musim ini, performa itu menandai kebangkitan Antony. Valencia menjemur Real Madrid pada lanjutan La Liga di Stadion Mestalla. Los Blancos pulang dengan kemenangan 2-0 dari markas kelelawar hitam. 2 gol Madrid dicetak Alvaro Carreras pada menit ke-65 dan Kylian Mbappe pada menit ke-90+1. Tambahan 3 poin membuat Real Madrid terus menempel Barcelona di puncak klasemen dengan 57 poin, sementara Valencia berada di posisi ke-17 dengan 23 poin. Kylian Mbappe tampil produktif bersama Real Madrid pada musim 2025-2026. Penyerang asal Perancis itu sudah mencetak 38 gol dan 4 assist dari 31 pertandingan di semua kompetisi. Dengan total 42 kontribusi gol, Mbappe melampaui jumlah laga yang ia mainkan musim ini. Mbappe juga memimpin daftar pencetak gol Liga Spanyol serta Liga Champions. Performa tersebut membuatnya menjadi penyumbang gol terbanyak Real Madrid di Eropa musim ini.
Fenerbahce resmi memperpanjang kontrak Anderson Talisca hingga 2028. Kepastian itu diumumkan klub Turki tersebut pada Senin melalui pernyataan resmi di situs mereka. Gelandang serang asal Brasil berusia 32 tahun itu sebelumnya bergabung dari Al Nassr dengan status bebas transfer pada musim lalu. Sejak datang, Talisca menjadi pemain penting dengan catatan 31 gol dan 6 umpan berbuah gol dari 56 pertandingan. Pada musim ini, ia memimpin daftar pencetak gol dan pemberi assist tim di bawah arahan pelatih Domenico Tedesco. Joshua Kimmich menandai ulang tahunnya ke-31 pada 8 Februari dengan catatan istimewa di sepak bola Eropa. Gelandang Bayern Munchen dan tim nasional Jerman itu tercatat sebagai pemain dengan jumlah sentuhan bola terbanyak di 5 liga utama Eropa sejak 2015. Menurut laporan Opta France, Kimmich mengoleksi total 29.302 sentuhan sejak melakoni debut Bundesliga pada September 2015. Angka tersebut menempatkannya di posisi teratas dibandingkan pemain lain di Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, dan Jerman. Bayern Munchen dilaporkan meningkatkan upaya merekrut penyerang Juventus Dusan Vlahovic yang diperkirakan meninggalkan Turin akhir musim ini. Menurut laporan media Italia Damiano Ervaina, Bayern telah menjalin komunikasi intens dengan perwakilan Vlahovic dalam beberapa hari terakhir. Pemain berusia 26 tahun itu absen sejak November akibat cedera otot. Juventus memutuskan tidak memperpanjang kontraknya karena beban gaji tinggi. Bayern menilai Vlahovic sebagai opsi jangka panjang di lini depan, baik sebagai pelapis maupun pendamping Harry Kane. Rumor kepindahan Vitinha ke Real Madrid dipastikan tidak benar. Gelandang Paris Saint-Germain itu disebut tetap berkomitmen penuh bersama klub Prancis tersebut. Menurut laporan La Source Parisienne, kabar yang mengaitkan pemain asal Portugal itu dengan Real Madrid dinilai keliru. Sumber internal menegaskan PSG tidak berniat melepas sang pemain karena masih menjadi bagian penting tim. Vitinha juga terikat kontrak hingga 2029. Ia dikabarkan merasa nyaman di Prancis dan baru membeli rumah yang memperkuat niatnya bertahan di PSG. Luis Enrique berpeluang menjadi pelatih PSG pertama yang memimpin klub lebih dari 3 musim pada era kepemilikan Qatar Sport Investment (QSI). Menurut laporan El Quipe, Enrique akan mencatatkan rekor tersebut jika tetap menjabat pada musim depan. Pelatih berusia 55 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2027 dan manajemen PSG disebut tidak berencana berpisah dengannya. Meski belum ada pengumuman resmi, sikap klub menunjukkan keinginan kuat PSG untuk mempertahankan Enrique dalam jangka panjang. Gelandang muda Barcelona Marc Bernal menolak tawaran senilai 30 juta euro dari Galatasaray pada penutupan bursa transfer musim dingin 2026. Menurut laporan Sport, klub Turki itu mengajukan transfer permanen disertai gaji yang hampir 3 kali lipat dari yang diterima Bernal saat ini. Presiden Galatasaray, Dursun Özbek, bahkan memberi izin langsung untuk negosiasi. Meski diminati beberapa klub Eropa, Bernal memilih bertahan. Ia menyatakan ingin berkembang dan sukses bersama Barcelona. Masa depan Hansi Flick di Barcelona bergantung pada hasil pembelian presiden klub yang akan datang. Pelatih asal Jerman itu masih memiliki sisa kontrak 1 tahun, tetapi bersedia memperpanjang masa kerja jika Joan Laporta kembali terpilih. Menurut laporan Marca, Flick menilai dirinya bagian dari proyek yang dibangun Laporta dan sudah membahas perpanjangan kontrak yang berlaku mulai 1 Juli jika Laporta menang. Namun, bila kandidat lain terpilih, Flick disebut siap meninggalkan klub meski kontraknya belum habis. Real Madrid dipastikan memperoleh pemasukan dari kepindahan Alex Jimenez ke Bournemouth secara permanen. Bek berusia 20 tahun itu ditebus klub Inggris tersebut dari AC Milan. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Bournemouth membayar biaya tetap 19,5 juta euro ditambah potensi bonus 5,3 juta euro. Hak ekonomi Jimenez dimiliki bersama oleh Real Madrid dan AC Milan masing-masing 50%. Dengan skema itu, Madrid menerima sekitar 9,75 juta euro dengan peluang tambahan 2,65 juta euro dari variabel performa. Chelsea terus memantau situasi Morgan Rogers di Aston Villa menjelang bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, nama penyerang berusia 23 tahun itu masih masuk dalam radar klub London tersebut. Rogers sebelumnya baru memperpanjang kontrak bersama Villa hingga 2031. Namun, peluang pindah tetap terbuka jika ada tawaran bernilai besar.
Chelsea telah mengikuti perkembangannya selama beberapa tahun. Di skuad Chelsea, Rodgers juga memiliki kedekatan dengan sejumlah pemain, termasuk Cole Palmer. Manchester United memasukkan gelandang Newcastle United Sandro Tonali ke dalam daftar utama calon pengganti Casemiro pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan The Telegraph, manajemen klub Inggris itu ingin memperkuat lini tengah setelah kepergian Casemiro dipastikan pada akhir musim. Agen Tonali menyebut kliennya sedang mempertimbangkan masa depan, menyusul ketertarikan sejumlah klub besar. Newcastle dikabarkan mematok nilai lebih dari 100 juta pound sterling untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Bryan Mbeumo dipastikan dalam kondisi baik meski sempat terlihat pincang seusai Manchester United menang 2-0 atas Tottenham di Old Trafford. Ia mencetak 1 gol sebelum berjalan tertatih saat meninggalkan lapangan. Namun, kekhawatiran soal cederanya mereda setelah ia mengikuti sesi pemulihan tim pada Minggu. Manchester United mulai mempersiapkan diri menghadapi West Ham dalam lanjutan Liga Inggris pada Selasa mendatang. Menurut laporan Manchester Evening News, Mbeumo tampil normal dalam latihan dan tidak menunjukkan masalah berarti. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.